Presiden Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat yang selama hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan menjadi menteri. Momentum ini menandakan Partai Demokrat tak lagi menjadi oposisi. Apakah ini strategi pemerintah untuk menjaga suara hak angket yang akan digulirkan di DPR atau ada motif-motif politik lain dari Presiden Jokowi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Gan. Mas Adi, kenapa kemudian masuknya AHY ke dalam kabinet Jokowi ini bukan sesuatu yang mengagetkan? Ya, saya kira ada 3 hal. Pertama, ini tentu sangat terkait dengan rekonsiliasi politik yang memang menjadi pilihan mazhab politik di negara ini. Dulu ketika SBY jadi presiden misalnya juga melakukan rekonsiliasi dengan partai-partai pendukungnya. Ataupun misalnya Pak Jokowi ketika jadi presiden 2014 yang lalu juga melakukan rekonsiliasi politik dengan partai-partai politik yang tidak mendukungnya, termasuk SBY 2004 ya. Jadi kalaupun toh Jokowi hari ini di periode kedua, di masa akhir jabatan politiknya, menjadikan AHY sebagai menteri, bagi saya bagian dari rekonsiliasi politik yang saya kira publik sudah tahu semua. Demokrat dan Pak Jokowi, SBY, AHY dan Pak Jokowi, ini selalu berhadapan-hadapan hampir kurang lebih selama 9 tahun. Yang kedua, Mas, memang harus diakui bahwa ini bagian dari upaya pesan politik yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Satu sisi memang berbeda politik dengan PDIP, tapi di partai yang lain Pak Jokowi itu justru diterima dan mendapatkan support yang cukup luar biasa. Ini adalah pesan politik di akhir masa jabatan politiknya Pak Jokowi sebenarnya. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi justru lebih banyak diterima oleh partai-partai yang lain, justru jauh lebih diapresiasi oleh partai-partai lain di luar PDIP. Ini kan pesan-pesan politik yang sangat, menurut saya, cukup kentara pesan politiknya. Tapi itu yang terakhir, yang ketiga. Publik mungkin juga akan mengaitkan bagaimana hak-hak kritis ataupun hak-hak politik yang belakangan ini sudah mulai disuarakan, terutama oleh kubu nomor 1 dan 3, tentang hak angket terkait dengan kecurangan pemilu, juga bagian dari skenario supaya hak ini tidak terus membesar dan tidak terjadi di DPR. Jadi 3 variabel inilah yang saya kira bisa menjelaskan kenapa AHY ketika jadi menterinya Pak Jokowi itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan, karena publik sudah membaca ini sejak lama. Mas Adi, tidak sedikit juga yang mengaitkan bahwa sebetulnya ini balas budi begitu, karena kemudian ini bentuk balas budi Jokowi karena Partai Demokrat mendukung Prabowo Gibran begitu pada dalam kontestasi Pilpres kemarin. Apakah itu yang kemudian juga menjadi salah satu pertimbangan Jokowi ketika memasukkan Partai Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan, Mas Adi? Ya, saya kira memang soal statement itu nggak ada yang bisa membantah, Mas. Saya menyebutnya ini sebagai reward ya kepada Partai Demokrat dan AHY tentu saja yang sangat kelihatan memberikan dukungan yang cukup total kepada Prabowo dan Gibran untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Sekalipun per hari ini hanya unggul di versi quick count, tapi rasa-rasanya Demokrat ini dinilai punya kontribusi yang cukup signifikan untuk mengantarkan pasangan paslon nomor 2 itu mendapatkan suara yang cukup signifikan, terutama di basis dan kantong-kantongnya Partai Demokrat, salah satunya di Jawa Timur misalnya. Oleh karena itu bagi saya, ini semacam hadiah politik kepada Demokrat dan AHY yang dinilai telah total memberikan dukungan secara masif ya untuk kemenangan Prabowo dan Gibran di 2024. Jadi sebenarnya kalau mau jujur diiris satu persatu, soal argumen kenapa AHY pada akhirnya didapuk sebagai menterinya Pak Jokowi itu banyak hal. Ada akomodasi politik, ada soal rekonsiliasi politik, termasuk soal bagaimana pesan-pesan politik yang ingin ditunjukkan kepada publik oleh Pak Jokowi. Selama ini yang berkonfrontasi dengan Demokrat, dengan SBY, itu bukan Pak Jokowi, tapi PDIP. Inilah yang kemudian menurut saya, di sisa masa jabatan politik Pak Jokowi yang hanya 8 bulan, Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa semua kelompok kepentingan politik, semua partai yang selama ini berseberangan, itu satu sama yang lainnya, bisa dirangkul oleh Jokowi sebagai bagian dari kesatuan koalisional politik yang kemudian dinilai sebagai legacy bahwa Pak Jokowi itu bisa mempersatukan kekuatan-kekuatan politik mereka. Ini tentu ingin menutup betapa hubungan politik Jokowi dan PDIP itu sedang tidak baik-baik saja per hari ini. Dampaknya terhadap hubungan Jokowi dengan PDIP akan seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira memang tak ada yang bisa dibantah lagi. Hubungan Jokowi dan PDIP sudah wassalam, Mas. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Jadi tanpa AHY jadi menteri sekalipun, tanpa AHY masuk kabinet sekalipun, ketika Jokowi sudah memutuskan pisah jalan, justru lebih memilih memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran misalnya,
di saat itu juga publik sudah meyakini bahwa hubungan Jokowi dan PDIP sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Inilah yang kemudian orang melihat kenapa belakangan ini Pak Jokowi itu bermanuver cukup luar biasa, mengorganisir, menyatukan, mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik non PDIP, ingin sebagai sebuah negasi dan sebagai sebuah penegasan bahwa Jokowi lebih diterima di partai-partai yang lain dibandingkan dengan partainya sendiri. Ini kan bagian dari pertarungan narasi. Sebagai pemimpin politik yang tertinggi di negara ini, Jokowi hanya ingin menunjukkan di masa akhir jabatan politiknya, Jokowi justru mendapatkan expose dan mendapatkan dukungan yang cukup berlimpah dari seluruh partai-partai pendukung, terutama partai yang selama ini yang memang secara diametral berseberangan dengan Pak Jokowi. Mas Adi, kira-kira nasib hak angket yang kemudian sedang dimajukan begitu ya oleh kubu 03 berkaitan dengan kecurangan pemilu akan seperti apa dengan kemudian masuknya Demokrat di pemerintahan? Kalau membaca kekuatan politik per hari ini ya, kita membaca secara linear, hampir 90% kekuatan politik parlemen itu berada di tangannya Pak Jokowi. Rasa-rasanya hak angket ini nyaring, rasa-rasanya hak angket ini ramai di ruang publik, tapi pada level keputusan elit, ketua-ketua umum partai, pimpinan-pimpinan fraksi, rasa-rasanya sulit untuk diwujudkan. Karena kalau mau jujur sebenarnya hak angket ini adalah domain elit, yaitu domain ketua umum partai dan domain pimpinan-pimpinan fraksi yang saya kira kalau mereka berkehendak, hari ini pun hak angket itu bisa terwujud. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau elit-elit fraksi, pimpinan-pimpinan partai itu tidak bersepakat dengan hak angket sampai kapanpun, senyaring dan sekuat apapun narasi soal hak angket, saya kira hanya sebatas pepesan kosong yang tidak bisa diwujudkan untuk mengungkap dugaan-dugaan yang terkait dengan kecurangan pemilu di 2024 ini, Mas. Jadi bagi saya soal hak angket ini tentu hanya diputuskan oleh segelintir orang. Siapa mereka? Ketua umum partai. Siapa mereka? Adalah pimpinan-pimpinan fraksi yang saya kira bagian dari kepentingan politik partai yang bisa mengorkestrasikan tentang bagaimana hak angket itu bisa gugur atau sebaliknya dia bisa diwujudkan. Tapi rasa-rasanya membaca kekuatan politik parlemen per hari ini, ketika Demokrat juga dirangkul oleh Pak Jokowi, sulit bagi saya membayangkan hak angket itu bisa diwujudkan. Baik, kalau melihat mengenai background dari AHY sendiri, apakah memang pas di Kementerian ATR, Mas Adi? Saya kira tidak pas, Mas. Apapun judulnya, Pak AHY ini kan memiliki background yang hampir sama dengan Pak Hadi. Jadi sekalipun ada portofolio kementerian yang dianggap layak dan cocok dengan Pak AHY, biasanya adalah misalnya kementerian di bidang pertahanan misalnya, hukum dan HAM misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, tak mengherankan sebenarnya kalau dalam sambutan politiknya Pak Jokowi menyebut variabel pertama, kenapa AHY jadi menteri adalah ketua umum. Ini tentu intensi politiknya jauh lebih kuat dibandingkan alasan-alasan profesionalisme di bidang kinerja. Kalau mau jujur sebenarnya, yang cocok untuk menjadi menteri ATR itu adalah mereka yang memang memiliki latar belakang pertanahan misalnya, yang selama ini memang agak rumit membayangkan pada sosok AHY. Oleh karena itu, ketika AHY jadi menteri, bagi saya ini mirip sebagai sebuah bagian dari akomodasi politik, di mana sebagai upaya untuk mengamankan di sisa masa jabatan politiknya Pak Jokowi itu kondusif, aman, dan tidak ada resistensi-resistensi di luar. Tapi overall yang ingin saya katakan, seringkali memang kita melihat bagaimana menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi ini tidak memiliki portofolio yang sama dengan jabatan politik menterinya yang didapatkan. Tapi yang mereka andalkan adalah sistem, yang mereka andalkan adalah kinerja birokrasi yang sudah terkonsolidasi sebenarnya untuk menerjemahkan gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh sang menteri. Kalau AHY mampu melakukan manuver politik, memberikan diferensiasi politik selama menjadi menteri 8 bulan, saya kira AHY bisa menunjukkan kepada publik bahwa dia bisa bekerja, bahwa dia bisa bikin terobosan, bahwa dia bisa meninggalkan satu legasi yang kemudian ini bisa jadi bekal ke AHY di masa yang akan datang, bahwa dia adalah sebagai sosok yang juga layak diperhitungkan sebagai calon pemimpin nasional. Tapi kalau 8 bulan jadi menteri, AHY tidak bisa menunjukkan manuver politik yang signifikan, persoalan-persoalan di bidang Kementerian ATR tidak bisa dituntaskan, maka publik akan menilai bahwa ini hanya sebatas politik akomodasi, bahwa ini hanya sebatas politik terima kasih, bahwa ini hanya sebatas politik berbalas budi, di mana Pak Jokowi bisa menjinakkan semua kekuatan-kekuatan politiknya yang selama ini berseberangan. Satu-satunya cara yang bisa membungkam itu semua adalah
AHY harus tunjukkan bahwa persoalan Kementerian ATR bisa tuntas setuntas-tuntasnya ketika 8 bulan didapuk sebagai Menteri ATR. Salah satunya apa? Mafia tanah. Salah satunya apa? Soal konflik agraria yang saya kira terjadi di negara ini. Konflik masyarakat adat dengan pemilik modal. Konflik antara masyarakat-masyarakat lokal dengan para pengusaha-pengusaha kakap yang sampai saat ini kasusnya banyak, yang saya kira butuh kehebatan dan kelihayan dari AHY sebagai pemimpin, sebagai menteri yang baru-baru ini ditunjuk dan dipercaya untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang cukup krusial itu, Mas. Saya kira poin saya di situ. Baik, kita akan tunggu kinerja AHY menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia selama sisa masa jabatannya 8 bulan ke depan. Terima kasih Mas Hadi telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.